konsekuensi bahaya khilafah HTI di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita ketahui bahwasanya Indonesia adalah negara yang begitu majemuk, terdiri dari berbagai macam suku dan bangsa, berbagai macam bahasa, berbagai macam agama. Islam sebagai agama mayoritas tentunya menjadi rahmatan lil alamin, menjadi pelindung bagi kelompok-kelompok minoritas yang lainnya, dan ini akan menjadi saksi ya bagi masyarakat dunia yang lainnya. Maka untuk itu, menurut saya ya, para pengusung ya khilafah yang mengalami beberapa penyimpangan, mengalami beberapa distorsi pemahaman ya, ini tidak cocok bila diterapkan di bumi Indonesia. Kenapa bisa demikian? Karena pertama ya, masyarakat kita hari ini itu sudah terlalu alergi dengan kata-kata khilafah itu sendiri. Kata-kata yang bersifat agung, kata-kata yang bersifat syar'i, tapi didistorsi oleh para pengikutnya. Ada kaidah yang mengatakan, ada nasihat mengatakan al-Islamu mahjubul muslim. Kadang keindahan Islam itu terhalangi, tertutupi oleh perilaku orang-orang Islam itu sendiri. Wajah khilafah yang ditampilkan oleh kelompok ISIS pada saat itu ya, pada tahun 2013 sampai kemudian yang terakhir ada 2019 ya, memamerkan, mengkampanyekan ya seakan-akan khilafah itu berwajah merah. Mereka memenggal kepala siapa saja yang menyelisihi kelompok-kelompok seperti mereka ya. Mereka membunuh tanpa hak ya, membantai ya, membantai orang-orang yang tidak bersalah, yang tidak setuju dengan apa yang mereka lakukan ya. Ini menjadi sebuah ketakutan bagi masyarakat akan tentang khilafah itu sendiri. Bahkan tidak itu saja, mereka juga sering memaksakan kehendak ya. Padahal kita tahu la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Tapi mereka sering memaksakan kehendaknya, sering memaksakan keyakinannya bahwa kelompoknya adalah kelompok yang paling benar dan yang harus diikuti. Demikian juga kita lihat kelompok-kelompok yang diusung ya, pengagung khilafah, pengklaim khilafah, yaitu seperti Hizbut Tahrir ya. Kita lihat juga bagaimana ketika kita sedang mencari seorang pemimpin yang baik ya, yang mendekati sebuah kebaikan, tapi mereka justru mengusung, mengkampanyekan haramnya demokrasi, haramnya nasionalisme, dan haramnya isme-isme yang lain yang sebetulnya itu merupakan sarana untuk menjadi pilihan-pilihan yang terbaik daripada pemerintahan-pemerintahan yang otoriter, pemerintahan-pemerintahan yang jahat dan zalim. Dan pemerintahan-pemerintahan demokrasi seharusnya menjadi solusi ya, menjadi batu loncatan, wasilah untuk menuju kepemimpinan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka justru menjadi melawan arus umat Islam pada saat itu. Mereka mengkampanyekan bahwa demokrasi bukan sistem Islam. Ya, memang bukan sistem Islam, tetapi setidaknya demokrasi masih lebih baik daripada pemerintahan yang zalim, yang otoriter sebagaimana zaman dahulu gitu. Dia masih lebih baik karena dia bagaimana menjaga masyarakat kita menjadi tentram, bagaimana hak-hak bersuara ya, kemerdekaan berpendapat dan sebagainya masih dijamin dalam undang-undang. Tetapi hari ini mereka justru merusaknya. Inilah yang menyebabkan kemudian banyak kaum muslimin menjadi alergi terhadap bahasa-bahasa khilafah yang karena diusung oleh orang-orang yang sangat-sangat ta'assub terhadap kelompoknya, membangun wala' wal bara', loyalitas dan anti loyalitas kepada para mukhalifnya, kepada orang-orang yang selain daripada kelompok mereka. Dan ini tidak boleh terjadi, dan ini menjadi tidak cocok bila diterapkan di Indonesia, karena kita tidak tahu seperti apa konsep, apakah sama dengan khilafah-khilafah yang dulu atau yang mereka katakan, atau hanya untuk memenuhi kepentingan kelompok-kelompok mereka sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas dari melihat perilaku mereka yang sering mengumandangkan, mengkampanyekan khilafah, tetapi tidak sesuai dengan daripada arus politik umat Islam saat ini. Demikian dari saya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan itu datangnya dari diri saya pribadi. Wallahu a'lam. Wa fi minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.